Halo, selamat siang Sobat Sehat. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saya Intan Siregar di program podcast Rumah Sakit USU. Tentunya dengan sejumlah informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan gak lupa untuk selalu mengingatkan tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Hari ini kita akan berbincang tentang penyakit tidak menular. Namun kaum wanita sangat beresiko terkena penyakit ini, yakni gangguan pada kelenjar tiroid. Seperti apa gejala dan penanganannya nanti kita simak bersama penjelasan dari dokter spesialis penyakit dalam ya. Podcast kali ini special edition nih karena dalam rangka memperingati Thyroid Cancer Awareness Month. So kita akan kupas tuntas nanti tentang tiroid dan gangguannya ya dokter ya. Nah, Sobat Sehat Rumah Sakit USU, produksi kelenjar tiroid yang berlebihan ataupun kekurangan akan bisa berakibat buruk pada tubuh kita. Gangguan tiroid berupa gondok kecil yang tidak berbahaya sampai dengan kanker yang dapat mengancam jiwa. Lantas bagaimana deteksi dini terhadap gangguan tiroid ini? Nanti kita akan dengar informasinya dari dokter handalan kita nih di Rumah Sakit USU ya, Sobat Sehat. Sudah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Dr. Brahma Ihsan Sazeli, Magister Kedokteran Penyakit Dalam, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Endokrinologi, Metabolik dan Diabetes yang praktek di Rumah Sakit USU. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Ya baik Mbak Itan, selamat siang. Oke. Nah Dr. Brahma ini adalah dokter yang praktek di Rumah Sakit USU ya ini dokter ya. Nah dokter kita langsung aja nih, apa itu dokter kelenjar tiroid dan ada berapa macam gangguan untuk tiroid ini dokter? Ya, jadi sebelumnya sedikit ya saya mau jelasin. Silakan dokter. Jadi yang namanya kelenjar tiroid itu, kelenjar tiroid itu normal ada di setiap orang. Berarti kelenjar normal ya dokter ya? Iya, kelenjar tiroid itu kita wajib punya. Gitu kan. Letaknya itu di leher. Di leher, oke dokter. Di leher dan nggak jauh-jauh dari balik kulit ini udah langsung bisa. Kita pegang ini, ini kelenjar tiroid. Dia ada di kanan, ada di kiri, sama ada jembatannya penghubung di tengah. Oh oke dokter. Jadi kelenjar tiroid ini ada fungsinya. Fungsinya ini penting sama kita. Jadi fungsinya itu ada menghasilkan hormon tiroid. Namanya juga kelenjar tiroid, jadi menghasilkan hormon tiroid. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar hormon tiroid itu ada namanya T3, T4 ya kan? Itu kalau kita cek darah ada tuh ya dokter ya. T3, T4. Jadi hormon tiroid ini penting dalam metabolisme. Khususnya dalam menghasilkan energi. Gitu. Jadi dia keluar hormon kelenjar tiroid ini supaya tubuh kita ini mampu memetabolisme bahan-bahan tubuh supaya bisa jadi energi. Itulah dokter. kerjanya hormon tiroid ini. Hormon tiroid. Jadi kalau hormon tiroid ini kalau disebut gangguan, jadi gangguannya ini ada beberapa macamnya. Ya, yang pertama ada namanya gangguan dari fungsinya. Gangguan fungsi. Pertama ya dokter, gangguan fungsi tiroid berarti ya dok. Ya, sama yang satu lagi adalah gangguan struktur. Gangguan struktur tiroid. Gangguan struktur atau gangguan bentuknya. Gangguan bentuknya. Kalau gangguan fungsi apa tuh dokter? Jadi kalau yang namanya gangguan fungsi itu ada yang namanya, kalau pernah dengar ada yang namanya hipertiroid atau hipotiroid. Gangguan fungsi hiper dan hipotiroid. Iya, jadi kalau yang namanya hipertiroid, karena hiper berarti berlebih ya dok. Berarti kelenjar tiroidnya kelebihan. Kalau hipo kebalikannya. Iya, kebalikannya ya jumlahnya kekurangan, kurang. Jadi kalau orang yang hipertiroid karena hormonnya berlebih, jadi kelebihan memproses energi. Dampak buruk juga buat tubuh berarti ya dokter ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan atau yang pasti nggak bagus ya dokter ya. Nah kalau tadi yang untuk fungsi gangguan struktural tadi dokter? Kalau gangguan struktural ini dari bentuknya. Ya bentuknya kan ada yang membesar. Yang membesar udah dapat menonjol. Kalau orang bilang itu dibilang ada temboloknya atau ada gondoknya. Itu masuk dengan gangguan strukturalnya. Jadi ukurannya ini tidak normal ya.
paling sering ya tentu membesar. Dan membesarnya ini pun ada macam-macamnya. Oh, ada macam-macamnya. Iya, ada yang membesarnya itu merata semua. Ya, jadi memang keseluruhan kelenjar tiroidnya itu membesar rata gitu ya. Jadi kalau macam balon makin kita pompa kan makin membesar merata. Iya, dokter. Jadi seperti itu, yang itu namanya pembesarannya difus. Oh, gitu. Ada yang gangguan strukturalnya pembesarannya nodul. Kalau nodul dia benjol. Satu tempat ada benjolannya. Satu tempat lain lagi ada benjolannya. Oh, gitu. Ada yang benjolan cuma satu, ada yang benjolannya banyak. Oh, gitu ya, Dok. Jadi memang itu gangguan struktural, dan benjolannya pun ditengok lagi. Apakah dia padat? Oh, jenis-jenis benjolannya ya. Ataupun ada yang cairan, kantong. Iya. Namanya kista. Oh, oke, dokter. Ya, Aduh, gitu. ini karena sering banget nih kita dengar tiroid ini kan, Dok. Tapi rata-rata memang nggak ada apa-apa, tiba-tiba udah parah gitu. Nah, kita coba bahas nanti ini ya dokternya. Iya. Dan tadi, Dok, benar nggak sih kalau gangguan tiroid ini lebih banyak menyerang kaum wanita nih, Dok? Dan kenapa? Ya, memang kalau kita lihat sendiri ya, gangguan tiroid ini memang paling banyak dialami oleh wanita, ya. Terutama memang yang usia produktif. Ya, ini kalau lihat dari prevalensinya, dari epidemiologinya, memang wanita itu sekitar sampai 4-8 kali lebih banyak bisa mengalami gangguan tiroid dibanding laki-laki. Kenapa itu, Dok? Paling kalau dihubung-hubungkan mungkin karena ada pengaruhnya hormon estrogen. Gitu jadi ya. memang kalau pada perempuan apalagi usia aktif hormon estrogennya masih tinggi kan. Iya, benar. Itu juga yang masih produktif. Jadi memang ya resikonya pada perempuan jadi lebih tinggi untuk tiroid. Memang pada laki-laki juga ada, karena laki-laki juga ada menghasilkan hormon estrogen, tapi nggak sebanyak perempuan ya, dokter ya. Iya. Oke. Terus dokter, kalau misalnya nih yang selama dokter menangani pasien tiroid ini, biasanya rata-rata mereka kalau datang ke dokter gitu dalam kondisi seperti apa nih? Mereka udah parah atau pada gejala-gejala awal udah misalnya udah ada nih, udah kayaknya udah ngerasa, atau gimana, Dok? Untuk yang gangguan tiroid ini jadi kebanyakan. Nah, makanya tadi saya awal udah ada bilang bentuk-bentuk gangguan dari kelenjar tiroid ini, ya. Jadi memang ada yang memang murni gangguan fungsi aja, apakah dia hiper atau hipo. Ada dia yang murni gangguan struktural aja, ya. Gitu. Ada benjolannya, ada nodulnya, ya. Ada yang kombinasi. Oh, gitu ya, Dok. Jadi udah ada benjolannya, ada gangguan fungsinya. Oh, aduh. Jadi ada juga yang gangguan ada benjolan, nodul tadi fungsinya normal. Iya. Jadi memang kayak walaupun cuma satu aja di layar sini, tapi spektrum masalah penyakitnya itu luas gitu. Ya. Nah, itu kita gimana tuh, Dok? Sorry, untuk mendeteksinya, maksudnya kalau ciri-cirinya sendiri untuk yang hiper sama hipo itu gimana, Dokter? Ya, jadi memang kalau yang hiper sama hipo nih biasanya kalau memang betul-betul yang hiper, pasnya datang kita udah nampak nih, udah ketahuan nih. Oh, langsung kelihatan dari fisik, dari bentukan pasiennya ya, Dok? Apa aja tuh, Dokter? Biasanya paling sering kalau yang hiper itu ya pertama dari nengok dulu ya, dari lehernya pasti kan gitu. Ada tiroid. Kalau orang yang hiper tuh paling sering membesarnya merata difus. Gitu dia, ya yang klasik. Habis itu biasanya ada gangguan mata. Matanya gimana, Dok? Sedikit melotot. Sedikit melotot. Tapi bukan semua yang belok itu sakit tiroid ya. Tapi enggak, tapi memang itu salah satunya. Dan biasanya pasien datang tuh sambil berkeringat gitu ya. Banyak berdebar-debar sering, sama ngeluhkan berat badannya turun banyak. Dok, saya banyak makan tapi berat badan saya makin turun, makin kurus. Turunnya bisa nanti 2 bulan lalu berat badannya 60, sekarang udah 40. Drastis berarti ya, Dokter ya. Itu salah satu cirinya, itu yang hiper. Bentar jalan dikit debar-debar. Nggak bisa tahan, tidur pun macam terasa nih juga jantungnya berdebar-debar. Mungkin ditagih hutang mungkin, Dok. Oke, iya. Iya, itu yang hiper. Itu yang hiper ya. Iya. Memang biasanya kita ada. Kalau yang hipo memang agak susah, karena gejalanya nggak terlalu spesifik. Gejalanya paling sering kalau ditengok ya orang hipo tuh biasanya
belum tentu memang ada benjolan, tapi biasa gejalanya yang sering muncul tuh dia biasanya lemas, capek, berat badan naik gitu. Oh, itu malah kebalikan yang tadi ya? Ini berat badannya naik? Iya, berat badan naik. Oke. Itu lambat, nggak bisa pikir, konsentrasi. Istilahnya macam kurang makan lah orang lambat. Iya. Iya, kayaknya memang penyakit zaman sekarang ini tiroid ini. Oh, kita harus konsultasi nih ya kayaknya untuk mengecek kesehatan tiroid kita. Nah, oke dokter. Nah, lagi ya dok, mau pengen nanya nih. Kalau untuk komplikasi atas gangguan tiroid ini banyak nggak dok kira-kira? Ya, itu tadi kita kan tentukan dulu tadi pasiennya apakah dia hiper, ada hipo. Iya. Atau ada nodulnya atau pembesarannya atau enggak. Jadi memang paling sering memang gangguannya ini autoimun ya. Autoimun. Gitu, jadi memang ada sel tubuh kita yang merangsang kelenjar tiroidnya itu aktif sendiri atau hancur sendiri. Iya, dokter. Bisa jadi hiper atau hipo. Atau ada memang beberapa tertentu yang memang benjolan ini yang aktif. Nodular tiroidnya aktif sendiri menghasilkan hormon. Itu harus kita nilai lagi. Nah, itu yang gitu. Makanya benjolannya itu harus dinilai apakah itu nodul yang memang aktif aja atau bisa berupa keganasan. Oh gitu. Pemeriksaannya melalui laboratorium gitu dok? Ya, bisa laboratorium. Dia pemeriksaan namanya tiroid ini nggak cukup laboratorium saja. Biasanya kita pemeriksaannya itu dari memang pemeriksaan klinisnya, laboratoriumnya, sama kadang kita perlu tindakan yang namanya biopsi. Biopsi ya. Itu bedah kecil dokter? Enggak bedah kecil, sama macam ngambil darah. Oke. Cuma jarumnya lebih halus dan di leher. Di serem juga nih buat yang awam kan, itu kan bukan yang biasa gitu ya dokter ya? Iya memang, tapi begitu udah dikerjain, nggak sakit ya dok, ternyata di biopsi. Jadi nggak usah takut kalau ada dokternya nganjurin untuk di biopsi itu. Ya, jangan takut, karena memang nggak sakit tuh, jarumnya halus. Biopsinya kan pakai jarum halus. Oke dokter. Ya. Nah, kalau komplikasinya tadi iya dokter. Jadi kalau yang hipertiroid tadi, kalau lama-kelamaan itu nggak bagus. Ya pertama memang karena jantung kita dipaksa berdebar terus, lama-lama bisa ke masalah jantung. Gitu ya dok. Takut kalau yang hiper. Jadi ya masalah jantung kan bisa merembet kemana-mana. Kemana-mana lagi juga ya dok. Nah, sama satu lagi, kalau yang hormonnya terlalu tinggi dalam jangka waktu yang lama-lama, ada yang namanya kegawat daruratan tiroid. Itu itu namanya badai tiroid. Badai tiroid. Iya, jadi kalau badai tiroid itu orangnya biasanya bisa nggak sadar atau berdebar hebat, jantungnya ngaco. Itu salah satu kondisi yang mengancam nyawa. Gitu ya tiroid. Nah, berarti kita harus aware juga nih terhadap kesehatan tiroid kita ya dokter ya. Iya. Kadang-kadang kita takut nih periksa ya kan dok. Nah, kemudian dok ini kita coba jawab nih untuk pertanyaan yang masuk dari akun Instagramnya Rumah Sakit USU ya dokter ya. Banyak nih dok yang masuk, kita coba jawab beberapa. Ada yang nanya nih dok, benarkah pasien dengan gangguan tiroid itu harus mendapat pengobatan seumur hidup dokter? Ya, silakan dok. Apakah penyakit tiroid itu harus berobat seumur hidup ya? Jadi ya itu tadi, kembali ke diagnosnya sakit tiroidnya tadi yang mana. Jadi sering pasien-pasien yang datang ini nilainya sakit tiroid gitu. Sakit tiroid dia dengan temannya dianggapnya sama gitu. Belum tentu ya, belum tentu sama. Jadi memang beberapa penyakit tiroid memang ada yang perlu waktu panjang pengobatannya dokter. Ya, memang ada yang perlu waktu panjang, ada yang memang nggak perlu diobati tapi dipantau saja juga ada gitu. Jadi memang tergantung jenis sakitnya tadi ya dokter. Tiroidnya. Yang mungkin sering butuh pengobatan seumur hidup itu adalah contohnya pasien-pasien yang hipotiroid karena autoimun. Hipotiroid karena autoimun. Jadi ada autoimun yang menyerang kelenjar tiroidnya, sehingga kelenjar tiroidnya nggak mampu lagi menghasilkan hormon. Hormon itu kan penting sama kita. Iya. Dan seumur hidup kita perlu hormon itu. Jadi karena udah nggak ada lagi hormon yang dihasilkan, ya mau nggak mau hormonnya dari luar. Iya betul. Jadi dia harus makan hormon itu seumur hidup. Gitu. Itu tadi ya mungkin ya. Itu mungkin yang bisa yang seumur hidup. Atau pasien-pasien yang tiroid yang tumor yang harus dioperasi kan diangkat, nggak ada lagi kelenjar tiroidnya. Ya nggak ada juga dong hormonnya kalau udah diangkat. Gitu. Jadi berarti harus dari luar lagi gitu ya dok. Oke. Kalau yang untuk diangkat tiroidnya itu udah sampai kategori yang parah berarti dokter atau gimana dok? Ya biasanya kita yang indikasi pertama untuk perlu diangkat tiroidnya adalah jika tiroidnya itu berupa tumor.
Oh gitu ya dok. Selain berupa tumor, dia kalau ukurannya membesar sampai ada efek penekanan. Dia membesar, menekan saluran nafasnya, membesar, menekan saluran makan. Ya mau nggak mau ya harus kita angkat supaya membebaskan ini. Nah itu juga salah satu indikasi kita operasi. Atau ya memang pasien-pasien yang hipertiroid yang susah dikontrol gitu. Ya, kita, udah sangat mengganggu ya dokter ya, harus diangkat. Bau, kita perlu tindakan yang supaya nggak bikin hiper lagi. Ya, salah satunya ya udah kadang perlu dengan pembedahan. Di operasi. Jantung berdebar-debar tadi berarti termasuk salah satu gejala ya dokter ya? Gejala yang khas untuk orang hiper. Oke. Jadi macam istilahnya gini, kalau kita habis lari gimana? Kayak gitu jantung orang. Nggak lari pun dia debarnya itu ya, nggak normal berarti ya dokter ya. Oke, nah kita lanjut lagi dok pertanyaannya dari akunnya Vika_Salsabila Rina nih dok. Penyakit tiroid itu tanda-tandanya apa aja? Nah tadi kayak udah kita jelaskan nih dokter ya, mungkin ada tambahan dok mungkin untuk pertanyaan ini ya, tanda-tandanya tadi. Kita harus waspada ya. Pertama dari gangguan fungsi dulu. Ya tadi apakah kita nih ada debar-debar yang nggak jelas, habis itu gampang capek, turun berat badan. Sering keluar mandi. Kalau perempuan ada tambahan menstruasi tidak teratur. Menstruasi tidak teratur. Perempuan atau rambut rontok. Ya. Mata makin besar dan tentu juga ada benjolan di leher. Itu kita harus waspada. Begitu juga kalau yang hipotiroid, seperti kita kok rasanya berat badannya makin naik, itu susah konsentrasi, susah malah buang air besar, konstipasi. Itu ada itu ciri-ciri juga ya dokter ya? Itu cepat lelah ya, nggak bisa aktivitas lama-lama, nggak tahan dingin. Nah itu juga kita harus hati-hati masalah hipotiroid. Selain itu juga ada namanya pemeriksaan sadari untuk screen, untuk kita sadar ada benjolan atau tidak di leher kita. Gimana tuh dok caranya? Itu yang penting ya. Jadi memang pemeriksaan sadari ini terutama bisa kita lakukan di depan kaca pastinya. Bisa sendiri ya dok ya? Iya bisa sendiri. Depan caranya kaca pertama kita lihat dulu leher kita di kaca. Ada benjolan atau tidak. Pastikan kacanya nggak berfilter ya, yang asli ya sobat sehat. Yang kemudian ya tentu kita bisa coba merabanya dengan kedua tangan kita ya, sambil dipijit secara pelan, sambil kita melakukan tindakan menelan atau minum. Menelan, rasakan ada nggak benjolan yang bergerak, yang terganggu, yang strukturnya beda antara kanan atau kiri. Itu salah satu pemeriksaan simpel yang bisa sobat-sobat ataupun bapak-bapak ibu lakukan di rumah untuk screening, terutama pada yang keluarganya ada riwayat benjolan tiroid. Ini berarti ada juga faktor untuk turunan penyakit ini ya dokter ya? Karena sebenarnya orang yang dengan benjolan tiroid ini prevalensinya cukup banyak. Cukup banyak ya. Sampai 20-30% populasi itu ada benjolan. Tapi memang sebagian besar benjolan itu jinak. Nah itu dia maksudnya kan, karena kita rasa nggak ada apa-apa nih, ya biasa aja gitu kan dokter ya. Tapi memang benjolan tiroid pun kalaupun ada, memang sebagian besar itu benjolan yang jinak, yang kadang pun memang nggak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Cuma memang kadang sering masalahnya kan jelek ya. Iya. Apa benjolan gitu. Berarti dari kasat mata pun dia memang sudah lain gitu dokter? Ada kalau yang benjolan ada seperti itu. Kelihatan benjol atau besar gitu lah. Oke, sobat sehat nih, satu lagi atau berapa lagi nih bisa kita. Oke dok, dari akunnya kita nih di Instagramnya Rumah Sakit USU ada lagi yang bertanya, apakah gangguan tiroid berhubungan dengan gejala susah tidur dan berat badan tidak naik nih? Dari Sandri_Sitomeang nih pertanyaannya dok. Tadi udah dijelaskan ya dok ya. Tapi enggak semuanya gejala dengan susah tidur dan berat badan ini tiroid kan dokter ya? Memang tidak semuanya ya. Memang itu salah satu gejalanya. Kita juga harus mendukungnya dengan pemeriksaan laboratorium ya. Pemeriksaan laboratorium itu yang paling paling memastikan wah ini memang hipo karena dilihat dari kadar hormonnya langsung. Berarti tindakan pertama nanti setelah konsultasi pasiennya langsung didirect untuk pemeriksaan laboratorium gitu ya dokter ya, untuk memastikan dia ini gangguan apa sebenarnya ya. Nah satu lagi nih ya dok, dari akunnya Dahman_Siregar bertanya mencegah penyakit tiroid. Nah tadi udah nih ya dok,
Oke. Kita coba yang lain. Nah, ada yang bertanya apakah kelenjar tiroid itu sama dengan gondok? Nah, ini mungkin yang awam bertanya-tanya, sama nggak dok? Sakit gondok nih atau sakit tiroid? Apakah sama? Jadi memang kelenjar tiroid itu ya bahasa awamnya gondok gitu ya. Oh gitu dokter ya. Cuma orang sering asumsikan kalau yang namanya gondok itu pakai kalau udah besar, kalau udah membesar ya. Gitu ya. Tapi ya memang ya kelenjar tiroid itu kelenjar gondok yang membesar itu kalau orang lihat nampak ya kemungkinan besar itu adalah kelenjar tiroid yang membesar kan, yang dianggap gondok selama ini. Jadi ya walaupun nggak semua gondok itu ada gangguan fungsi tiroid tadi, artinya karena kan orang juga ada yang tahu namanya penyakit tiroid itu hipertiroid, ya kan, atau hipotiroid. Kadang selalu nanya tuh, dok saya ini hiper atau hipo gitu, atau saya penyakit gondok dok. Itu dia. Oh itu paling sering ya dok. Iya, jadi memang gondok itu memang tiroid, membesar atau tidak, balik lagi tadi ada gangguan fungsi atau tidak. Gitu. Oke. Harus tetap dicek ya sobat sehat ya, jangan self diagnose sendiri gitu ya dokter ya. Nah terakhir nih, ini paling penting nih, gimana dok cara mencegah gangguan tiroid dokter? Ya, mencegah gangguan tiroid ya. Yang pertama yang pasti tadi dari kita bisa tahu dulu gangguan tiroid itu tadi apa aja. Kalau pencegahannya ini memang agak nggak ada yang spesifik sih pencegahannya, karena memang penyebabnya paling sering satu, kalau gangguan hiper atau hipo itu penyebabnya nomor satu adalah autoimun gitu. Autoimun ya dokter. Iya, autoimun. Jadi memang autoimun itu kan susah ya. Iya. Apalagi kalau ada pengaruh dari istilahnya riwayat keluarga ya, genetik itu kan ya agak gimana pencegahan kita yang mungkin mencegah intake makanan ataupun konsumsi yang sifatnya radikal yang bisa menyebabkan autoimun naik ya. Contohnya rokok ya. Makan makanan yang terlalu tinggi garam tinggi garam ya. Tinggi garam yang khususnya satu itu yang tinggi garam adalah yang banyak pakai pengawet ya. Micin kan? Iya micin. Hati-hati nih Pak editor yang mungkin banyak konsumsi micin. Jadi memang itu agak dijauhin ya, sambil kita bisa rajin sadari periksa leher sendiri, terutama bagi yang berisiko tadi dari riwayat keluarga. Sama ada gejala-gejala yang apakah gejala hiper atau hipo tadi ya, dokter, ya. Langsung dicek sebelum kondisinya mungkin parah begitu ya dokter ya. Iya. Oke, nah sobat sehat udah selesai nih, tadi kita bincang-bincang seru nih tentang tiroid. Oke sobat sehat, kita sudah selesai tadi tanya jawab, ada juga informasi seputar tiroid. Boleh mungkin dokter Brahma ingin memberikan kesimpulan sedikit tentang tiroid ini dokter, silakan. Ya, jadi sedikit kesimpulan dari saya, memang gangguan tiroid ini termasuk salah satu penyakit yang banyak kita jumpai. Benar dokter, iya dok. Jadi memang gangguan tiroid ini nggak semuanya sama ya, ada yang hiper, hipo atau yang tadi benjolan. Benjolan tadi pun juga ada yang jinak sampai yang berupa keganasan. Karena itu setiap gangguan tiroid ini disesuaikan dengan masalahnya dan terapinya pun masing-masing gitu. Jadi nggak sama. Jadi kalau ada bapak ibu bilang kemarin kawan saya sakit tiroid, obatnya ini, harus dioperasi atau tidak dioperasi, ya itu dia karena sakitnya belum tentu sama dengan yang satunya ya dok. Bapak itu. Jadi memang perlu pemeriksaan lebih lanjut, apalagi kepada bapak-bapak ibu yang memang ada gejala ataupun tanda-tanda benjolan di leher, untuk ke dokter supaya diperiksa lebih lanjut. Nah, oke. Di rumah sakit USU tentunya dokter ya. Baik, sobat sehat, udah selesai kita bahas tentang gangguan tiroid. Intinya pasien-pasien tiroid semuanya bisa diobati dengan baik. Jangan cemas, segera konsultasi dengan dokter penyakit dalam ya, di rumah sakit USU tentunya ya dokter ya. Bisa kita cek kesehatan tiroid kita bersama. Terima kasih banyak dokter Brahma atas ilmunya, tips-tipsnya. Sehat terus, sukses selalu, tetap menginspirasi ya dokter ya. Terima kasih, sama-sama Mbak Intan. Iya, oke dokter. Dan tentunya terima kasih banyak untuk pengikut kami, followers Rumah Sakit USU, penonton podcast, terus ikuti, nonton terus YouTube channelnya Rumah Sakit USU. Jangan lupa YouTube channelnya Rumah Sakit USU. Saya Intan Siregar pamit undur diri. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Selamat siang.